Shalom. Puji Tuhan, mari kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal yang ke-8. Yesaya 8 ayat yang ke-11 sampai ayat 22. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku. Dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Kita berhenti di sini dulu. Ini adalah firman Tuhan kepada Yesaya. Dan ini berbicara tentang kehidupan bangsa Israel, bangsa Yahudi, dan kesepakatan-kesepakatan yang akan mereka buat dengan orang Aram, bangsa Aram. Ya, karena bangsa Israel dan bangsa Yehuda mengalami kemerosotan sehingga kekuatan bangsa Aram itu menjadi besar dan mereka mau berkompromi dengan bangsa Aram. Dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku. Nah, ayat ini sangat menarik, dikatakan beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku. Saya beberapa kali sudah berkata bahwa kita itu ketika menerima Yesus, maka kita juga menerima Roh Kudus. Tetapi tidak cukup sampai di sana, kita harus melangkah lebih lagi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak cukup sampai di sana, kita harus melangkah lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau kita tidak sampai dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus itu akan menjadi batu sandungan, akan menjadi cemooh. Katanya penuh Roh Kudus, tapi kok begini tingkah lakunya. Makanya tidak cukup dipenuhi Roh Kudus dengan bukti berbahasa roh, berbahasa lidah. Tetapi kita harus meningkat lagi kepada dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak cukup sampai di sana, kita harus sampai dalam taraf dikuasai oleh roh. Ya. Nah, di sini kita lihat sekarang, beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku. Bahwa Yesaya berkata, Tuhan berfirman pada waktu dia itu dikuasai oleh tangan Tuhan. Pada waktu dia ada dalam kuasa roh, kuasa Tuhan. Akhir-akhir ini kita begitu mudahnya mendengar hamba-hamba Tuhan, baik yang senior, lebih-lebih yang tidak tahu kapan juntrungnya jadi hamba Tuhan, ya. Lebih-lebih lagi tidak pernah menyampaikan firman Tuhan, bukan hamba Tuhan, dan kemudian mendapat penglihatan, mendapat pesan Tuhan yang harus disampaikan melalui TikTok, ya. Dan itu begitu dahsyatnya. Sehingga hamba-hamba Tuhan yang senior pun akan kelihatan kalah dahsyat. Nah, pertanyaannya adalah kapan
kapan mereka dipenuhi Roh Kudus? Pernahkah mereka mengikuti pimpinan Roh? Dan sudahkah sampai dalam taraf dikuasai oleh Roh? Kalau kita belum sampai dikuasai oleh Roh, saya mau katakan begini, Tuhan tidak akan menyampaikan pesan melalui mereka yang melingkupi kejadian-kejadian yang masih jauh atau kejadian-kejadian yang bersifat nasional atau internasional. Itu hal yang besar. Kan kalau seseorang misalnya jenderal mau melakukan hal yang besar, kan tidak mungkin diberitahukan kepada kopral kan. Presiden ketika mau melakukan tindakan-tindakan yang besar, yang dipanggil tuh menteri-menterinya. Bukan pegawai negeri yang baru masuk. Apalagi yang tidak pernah jadi pegawai negeri. Tetapi di sini dalam kekristenan kita melihat orang-orang yang tidak jelas. Yang mengatakan aku dapat mimpi, aku dapat pesan Tuhan. Ya. Sangat mengerikan kekristenan di akhir zaman ini. Yesaya sendiri lihat, Yesaya adalah seorang nabi yang diakui. Secara nasional dia adalah seorang nabi. Dan dikatakan beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku. Bahwa kita harus tahu ini sungguh-sungguh hamba Tuhan atau bukan. Sudah berapa tahun jadi hamba Tuhan dan perjalanan hidupnya, perjalanan imannya itu bisa dipercaya atau enggak. Karena Anda akan melihat yang aneh-aneh kalau Anda bergerak atau Anda mengikuti perkembangan kekristenan yang karismatik, yang selalu mengagungkan kerasulan dan kenabian, Anda akan melihat banyak keanehan. Dan di sini kita harus bisa memilah-milah, kita harus mempunyai kepekaan untuk membedakan roh. Saya katakan tidak harus menolak loh gerakan kerasulan dan kenabian, tetapi yang diperlukan adalah kita itu mempunyai kepekaan, ketajaman dalam membedakan. Ya. Karena Anda akan melihat banyak yang aneh-aneh. Bahkan ketika saya ditanya, bagaimana menurut Pak Yusa dengan patung? Ya, mau patung Tuhan Yesus, mau patung Bunda Maria yang mengeluarkan air mata darah. Saya katakan begini, saya tidak percaya itu dari Tuhan. Kok bisa, itu kan patung Yesus. Alkitab katakan jangan membuat patung berupa apapun juga. Karena kita menyediakan sarana dan prasarananya, maka setan bisa berkarya dengan perbuatan-perbuatan yang menipu. Saya katakan Allah yang saya kenal tidak tertarik sama sekali, tidak ada rencana sama sekali untuk memakai patung. Allah yang saya kenal itu tertarik untuk memakai umatnya, manusia, bukan benda mati. Dan oh iya juga ya Pak. Ada yang berkata bagaimana menurut Pak Yusa juga? Tentang serbuk emas, tiba-tiba di atas rambut kita banyak serbuknya. Saya katakan, bukankah lebih berguna kalau batangan ada di atas? Batangan emas ada di, iya kan? Kemudian, serbuk emas itu pertanyaannya adalah, siapa yang dipermuliakan? Tuhan atau orang yang mengalami serbuk emas itu? Atau bahkan hamba Tuhan yang mengalami serbuk emas. Ya pasti orangnya Pak. Nah sudah, Anda kan tahu kan? Saya katakan.
Lebih parah lagi yang tidak ada tanda-tandanya kan. Pokoknya mau klaim saya didatangi Tuhan Yesus. Saya mendapatkan penglihatan. Saya mendapatkan mimpi. Ya. Saya seringkali ditanya oleh orang, Pak saya bermimpi, saya mimpi, ini artinya apa ya Pak? Saya seringkali kalau sudah ditanya itu bingung. Tapi ketika saya mendengar jawaban Pak Mutu, saya dapat jawaban nanti. Kamu sendiri yang mimpi kok tanya ke saya? Oh, iya kan? Ya itu jawaban yang bagus itu. Itu nanti saya sudah siap-siap. Kalau ada yang tanya ke saya jawab seperti itu. Loh mungkin di Pamekasan tidak ada yang seperti itu ya. Tapi kalau di Jawa banyak yang seperti itu. Mimpi sendiri, bingung sendiri. Ngajak orang lain bingung lagi. Ya kan? Saya bilang kalau saya dulunya saya jawab begini. Kalau saya tidak tahu mimpi itu artinya apa, ya sudah saya lupakan atau saya diamkan. Ya. Karena setahu saya kalau Tuhan berpesan lewat mimpi, maka dia akan berikan juga artinya. Roh kita langsung tahu artinya ini. Ya. Kalau tidak tahu, jangan-jangan karena kita kecapean. Oh iya kan, bisa juga kan. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa kita mau mendengar suara Tuhan, kita mau mendapat pesan Tuhan secara khusus, kita mau ingin mendapatkan pesan Tuhan yang spektakuler, tetapi ingat bahwa pesan itu yang bisa sungguh-sungguh kita percaya, kalau kita tahu orangnya memang hidup benar, dipimpin roh dan dikuasai oleh roh. Kita tidak akan meragukan mendapatkan pesan Tuhan kalau hidup kita benar. Tetapi kalau hidup kita tidak benar dan kemudian kita mendapat mimpi didatangi Tuhan untuk menyampaikan pesan keselamatan bagi dunia. Loh, masa Tuhan kita seperti itu? Kalau kita hidupnya tidak benar, pasti pesan Tuhan adalah bertobatlah. Kalau tidak dalam waktu 2-3 hari, aku datang lagi, aku bawa engkau. Ya kan? Jadi ayo kita mengerti di sini betapa pentingnya mendengar suara Tuhan, tetapi lebih lagi kita harus bisa membedakan. Ini sungguh-sungguh dari Tuhan apa enggak? Orang yang dipakai Tuhan bisa dipercaya atau tidak? Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangan Tuhan menguasai aku. Dan ketika Tuhan mengingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Di dalam suratan Yohanes juga dikatakan jangan mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa lain. Artinya kebiasaan-kebiasaan mereka yang salah. Dalam menyembah berhala, dalam makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dalam mempersembahkan anaknya sebagai persembahan kepada dewa, dibakar atau dibuang di kawah dan sebagainya. Jangan mengikuti kebiasaan mereka. Dan kalau kita mau lebih terperinci, kita jabarkan ini, kita sendiri akan mempunyai hal-hal yang bisa kita masukkan ke dalam bagian ini. Supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Ya. Jadi banyak hal yang tidak boleh kita ikuti. Ya. Ada orang-orang Kristen yang bahkan ketika anaknya misalnya menikah, mengikuti adat siraman, nginjak telur. Loh itu ada artinya semua loh. Itu bukan sekedar adat. Ingat, adat yang tidak berhubungan dengan penyembahan tidak masalah. Ya, adat yang tidak berhubungan dengan penyembahan tidak masalah.
Adat yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan tidak masalah. Jadi jangan ngawur, pokok semua adat kita tentang. Bukan. Tetapi di sini kebiasaan bangsa-bangsa yang tingkah lakunya, penyembahannya, adatnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Sekarang gereja itu bahkan anak-anak mudanya lah sukar untuk diajar. Kenapa? Karena mereka itu terlalu pinter, karena kedagingan mereka terlalu kuat. Bangsa-bangsa lain membuat tato, kemudian kita bertato. Bahkan pendeta-pendeta pun bertato. Kan ini seni. Di Alkitab tidak ada secara khusus melarang tato. Dan pendeta-pendeta kuno mengatakan jangan merajah tubuhmu. Wah, itu kan untuk berduka. Tidak mengarah kepada tato. Iya benar. Tetapi kalau kita mau belajar sejarah, buku-buku sejarah, kita akan tahu bahwa tidak ada orang yang mentato demi seni. Dari awal. Mereka mentato tubuhnya sebagai pintu masuk kekuatan dari alam semesta minimal masuk ke dalam tubuhnya. Itulah tato. Dengan istilah lain bisa kita tambahkan bahwa tato merupakan pintu masuk bagi roh jahat untuk berkuasa atas tubuh kita. Bahwa dari awal setiap kita itu membuat tato, darah yang keluar itu sebenarnya perjanjiannya adalah itu adalah persembahan bagi roh jahat. Itu pengertian tentang tato yang harus kita tahu. Tetapi banyak pendeta-pendeta bahkan yang muda-muda yang memang ada tatonya dan suka tato. Mereka mau jadi hamba Tuhan tapi tidak mau meninggalkan kedagingannya. Yang terpenting di akhir zaman, ketika engkau mendengarkan hamba Tuhan, saya mau katakan begini. Jangan hanya menangkap pelajaran yang Anda bisa cerna. Tetapi Anda harus bisa nangkap. Ini disampaikan dalam kedagingan atau dalam pengurapan. Di mana hati dari penyampainya itu lembut, benar, Anda bisa merasakan. Tetapi ada orang yang begitu kasar dalam menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak bicara tentang suara keras ya. Saya berbicara tentang roh yang bisa dirasakan. Apakah orang ini keras, kasar, atau lembut. Saya tidak bicara tentang intonasinya. Ya. Nah, dari sana kita baru bisa mengerti dan menangkap. Kalau memang itu orang yang menyampaikannya dagingnya sudah hancur, Anda akan bisa mendapatkan manfaat, yaitu manusia rohmu diperbarui, imanmu diteguhkan. Tetapi kalau kau mendengarkan hamba Tuhan yang dagingnya belum hancur, iya firmannya menarik, pembahasannya menarik, cara menyampaikannya menarik. Ya. Tetapi manusia rohmu, imanmu tidak akan terpengaruh. Nah, maksud saya tidak akan mendapatkan manfaat. Sekarang kan hamba Tuhan itu kan lucu-lucu kan. Kalau mau khotbah, ada yang bawa tangga nanti untuk dipraktekkan. Ada yang bawa timba dan sebagainya, berbagai macam timba nanti diisi air untuk menjelaskan. Silakanlah kalau di sekolah Alkitab. Tetapi kalau di mimbar yang dibutuhkan adalah pewahyuan. Di mana itu disampaikan oleh hamba Tuhan yang menghabiskan waktu dengan Tuhan. Yang dagingnya dihancurkan dan manusia rohnya itu yang diimpartasikan. Jadi kita harus mengerti hal ini, ingat
Jangan mengikuti tingkah laku bangsa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Anda akan melihat ke depannya banyak orang yang tidak mau diajar kebenaran. Mereka mau diajar kalau itu cocok dengan diri mereka. Kalau tidak cocok, masih banyak hamba Tuhan yang akan meneguhkan kedagingan mereka. Ya. Padahal kan secara umum aja ya. Mana ada orang tua yang anaknya, misalnya anak ceweknya, kemudian pacaran dengan seorang anak walaupun sopan tapi ada tatonya. Jujur. Orang tua itu langsung orang tidak benar. Walaupun Anda katakan dan mungkin saya mengenal orang ini benar. Tetapi tetap secara umum pandangan orang akan mengatakan orang ini tidak benar. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, itu soal tato akan mengerikan. Ya. Seni. Ya memang semuanya sedang dikompromikan. Dosa dikatakan seni. Ya kan? Marah-marah dikatakan darah tinggi. Ya kan? Kan semuanya sedang diperhalus kan? Ya. Seorang ustadz di Palu kan yang sekarang ngetop kan sudah tua. Santrinya dilecehkan. Ditanya, berapa kali anak saya sama orang tuanya? Dilecehkan. Hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Kok tenang? Saya bawa ke polisi. Janganlah Bu, jangan dibawa ke polisi. Cukup kita ngomong-ngomong di sini. Loh, anak sudah dilecehkan. Ustaznya bilang, cukup ngomong-ngomong di sini. Ini lagi rame sekarang. Ya. Nah, kita mau lihat di sini bahwa ingat. Kebiasaan bahkan ketika engkau itu memakai tato. Pikiranmu akan diubahkan. Artinya engkau akan serba mengkompromikan. Hati-hati di sana. Ya. Ditato. Kalau yang perempuan bahkan sampai pahanya begini. Herannya ya kalau yang perempuan tato yang dipilih kok yang nato laki. Iya kan? Kenapa milih yang perempuan? Kok pilihnya laki? Dari sini aja kan sudah ada yang tidak benar. Ya. Itu sangat mengerikan. Tetapi kemudian kalau sudah ditato misalnya di pahanya begini atau di dadanya begini. Masa tato tidak dipamerkan? Dan itu tujuannya dipamerkan. Berarti mereka akan berkompromi dengan cara berpakaian. Lihat di sini. Betapa mengerikan ketika kebenaran-kebenaran tentang tato ini tidak disampaikan dan diajarkan dengan benar di dalam gereja. Saya tidak peduli ada pendeta yang jauh lebih terkenal. Pendeta lebih besar daripada saya. Menyampaikan tato itu hanyalah seni. Saya tidak peduli dan saya tidak mau bergaul dengan pendeta yang seperti itu. Saya tidak mau bekerja sama dengan pendeta yang seperti itu. Saya tidak mau mendengarkan pengajaran dari pendeta itu. Seorang hamba Tuhan yang terkenal dengan kekudusannya berkata, Sadhu Sundar, dan Anda ngertilah, yang mengikuti Anda tahu kelanjutan namanya. Kedatangannya di Indonesia berkata, Tuhan mengasihi semua. Bahkan ibu-ibu yang menikah 1 kali, angkat tangan, Tuhan mengasihi dan akan memakai ibu-ibu. Bahkan yang lebih 1 kali Tuhan akan pakai. Saya katakan, Vin, matikan. Bahwa semuanya sedang dikompromikan. Ini akhir zaman, sangat menakutkan.
Yang kudus akan semakin kudus. Yang cemar, jahat akan semakin cemar dan semakin jahat. Lu sudah ketetapan firman Tuhan, itu pasti terjadi. Anda mau menyandang titel hamba Tuhan pun, itu tidak akan menjadi jaminan. Ingat itu. Ayat 12 berkata, jangan sebut. Loh, menyebut aja tidak boleh. Jangan sebut persepakatan. Segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Ini berbicara tentang persepakatan Aram, Israel, dan Yehuda. Tetapi secara umum kita bisa lihat bahwa kita tidak boleh mengikuti apapun yang diterima, bahkan kesepakatan diterima di masyarakat, diterima di gereja, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Ya. Ayat 13, tetapi Tuhan semesta alam. Nah, fokus kita Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Fokus kita Tuhan dan kesadaran kita akan Tuhan adalah Dia disebut yang kudus. Otomatis yang diinginkan yang kudus adalah kita hidup kudus. Padahal jarang sekali gereja yang mengajarkan tentang kekudusan di akhir zaman ini. Jarang. Semuanya berlomba-lomba untuk menjadi besar. Bahkan dengan sikut-sikutan. Bahkan tidak akan mengajarkan pengajaran yang berat, yang benar, demi mendapatkan jemaat yang banyak. Karena kalau mengajarkan firman yang benar, firman ini akan menyaring, bukan mengumpulkan. Lihat di sini. Bukan sekedar mengumpulkan, tapi menyaring. Artinya kalau kita menyampaikan firman, akan banyak ada yang masuk, ikan itu seperti jaring, banyak yang ketangkap, tapi kan akhirnya itu kan sebagian dibuang kan? Dibuang. Nah, firman itu seperti itu. Kalau firman disampaikan dengan benar, iya orang awalnya tertarik. Tetapi kemudian ketika mereka mendengarkan firman, mereka akan tersaring. Yang tidak mau diubahkan mereka akan pergi. Dan ini yang dijauhi oleh banyak gereja. Mereka akan menyampaikan firman yang serba enteng, serba dipermisikan, ya, diperbolehkan, sehingga mereka merasa senang. Dan begitulah banyak, tidak ada penyaringan. Tetapi ingat kebenaran, pasti ada penyaringan. Ikan aja dipilih. Mau masuk polisi dipilih kan, disaring. Masa mau masuk surga tidak dipilih? Ya kan? Masa tidak disaring? Diterima terus, kan kacau balau nanti. Ya. Jangan takuti, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti. Sekarang kan banyak yang ditakutkan. Bagaimana dengan ekonomi? Saya mendengar bahkan ini musim seperti ini. Ada yang sudah nanam tembakau 4 kali sudah mati katanya. Ini bagaimana kalau udah ada tembakau? Janganlah takuti apa yang mereka takuti. Fokus pada Tuhan. Bukan keadaan sekeliling. Fokus pada Tuhan, bukan keadaan sekeliling.
hanya terhadap Dialah harus kamu gentar. Hanya terhadap Tuhan. Artinya setiap perkataan kita, setiap tingkah laku kita harus kita ukurkan kepada Tuhan. Apakah Tuhan senang? Apakah perkataan kita berkenan? Apakah tindakan kita ini berkenan kepada Tuhan atau tidak menyenangkan Tuhan? Seharusnya itulah yang harus kita lakukan. Bukan menurut apakah orang-orang tetanggaku nanti senang. Apakah kumpulanku nanti senang. Bukan itu. Fokusnya adalah apakah Tuhan senang dengan yang aku lakukan. Apakah Tuhan senang dengan apa yang aku katakan. Itu seharusnya fokus kita. Ingat, ini waktu-waktu yang jahat. Yang kejahatan dianggap biasa. Ya kan? Karena ini waktu-waktu yang jahat. Kejahatan dianggap biasa, padahal tidak biasa. Ya. Ayat 14. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Ingat, ini berbicara tentang umat Tuhan, penduduk Yerusalem. Ya kan? Ini perhatikan bahwa Tuhan bisa menjadi tempat kudus bagi mereka atau menjadi tempat di mana mereka akan menjadi, Tuhan menjadi batu sandungan. Artinya bahwa ketika kita hidup kudus, kita hidup benar, tidak berkompromi, maka kita akan beribadah dengan Tuhan, kepada Tuhan dengan benar. Tuhan akan memberkati kita. Dia menjadi tempat kudus bagi kita. Menjadi tempat, nah kan sudah gampang kan. Tuhan menjadi tempat, nah aman sudah. Tetapi kalau kita berkompromi, Tuhan akan menjadi batu sentuhan, batu sandungan yang membuat kita jatuh. Jadi jangan heran, saya sudah beribadah, tapi kok ngalami ini. Jangan dilihat yang di gerejanya. Anda lihat tingkah laku Anda, perkataan Anda, bahkan hati Anda ketika di luar gereja. Apakah Anda ingin menyenangkan orang-orang tertentu atau fokus kita adalah menyenangkan Tuhan? Kalau kita menyenangkan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi tempat kudus, tempat ibadah kita, tempat yang menaungi kita. Tetapi ketika kita mengandalkan dan takut kepada dunia, lingkungan kita, maka Tuhan akan menjadi batu sentuhan atau batu sandungan yang membuat kita jatuh. Yang membuat kita jatuh. Ayat 15, dan banyak di antara mereka, dan banyak di antara mereka, ini orang-orang Yerusalem loh, ini umat Tuhan loh. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh, dan luka parah. Bukan hanya sekedar lecet, luka parah. Tertangkap dan tertawan. Langsung ke bagian belakang. Kalau jatuh dan tidak bisa bangkit lagi, banyak. Tertangkap dan tertawan, menjadi tawanan roh jahat. Berapa banyak? Berapa banyak? Tidak bisa lepas dari pornografi, tidak bisa lepas dari rokok, tidak pernah bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Bahkan sampai dalam taraf yang agak normal. Orang dengan enaknya mengatakan tidak bisa bangun pagi. Apa sih yang manusia tidak bisa lakukan kecuali ada ikatan?
Karena Alkitab sendiri mengatakan kamu adalah Allah-Allah, huruf A-nya kecil tapi lo ya. Artinya itu ada kuasa lo dalam kita. Tidak ada yang mustahil, bahkan dikatakan bagi orang percaya. Bukan hanya bagi Tuhan loh, tidak ada yang mustahil. Tetapi bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Masa bangun pagi tidak bisa? Kalau tidak ada yang mustahil. Masa suruh lakukan ini sedikit-sedikit tidak bisa? Masa suruh lepas rokok tidak bisa? Kalau kita sudah kata tidak bisa, tidak bisa. Maunya sih mau, tapi tidak bisa. Ada ikatan. Ada kuasa roh jahat yang sedang mengikat hidup kita. Mengapa bisa terikat? Karena masa aku tidak ikut minum minuman, sedangkan teman-temanku nanti aku dikatakan banci. Kan seperti itu. Jadi ketika Anda membuat diri Anda nyaman dengan lingkungan yang salah, awalnya itu adalah keputusanmu. Anda lakukan 2 kali, Anda lakukan 3 kali, Anda lakukan 4 kali. Kebiasaan buruk akan membuat roh jahat itu datang dan mengikat engkau. Dan pada akhirnya engkau akan mengatakan, aku tidak bisa. Aku tidak bisa lepas dari minuman ini. Aku tidak bisa lepas dari perempuan ini. Aku tidak bisa lepas dari kebiasaan berhutangku. Aku tidak bisa lepas. Anda sudah terikat. Anda sudah terikat. Ya, Anda butuh bantuan. Ya, kalau sudah terikat, saya mau katakan, Anda tidak bisa melepaskan diri sendiri. Anda butuh bantuan. Anda butuh hamba Tuhan yang diurapi. Anda butuh pelayanan para malaikat. Anda tidak bisa lepas sendiri ketika engkau sudah terikat. Ingat itu. Anda tidak bisa terlepas sendiri ketika engkau sudah terikat. Itulah gunanya gereja. Engkau punya saudara seiman yang mungkin lebih rohani. Engkau punya hamba Tuhan yang akan melayani engkau. Menolong engkau bebas dari ikatan. Dan banyak, perhatikan bukan sedikit, bukankah ini sangat menyedihkan. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Baru-baru ini seseorang berkata begini, Pak Yusa, tahu enggak ada seorang pencipta lagu Kristen yang sangat terkenal. Baru-baru ini mengaku bahwa dia itu homo walaupun dia menikah. Itu hanya untuk menutupi, tapi sekarang sudah bertobat. Oh, bagus, dia sudah bertobat dan berani bersaksi. Tetapi perhatikan berapa banyak orang yang sudah tertipu selama dia itu hidup dalam kehomoannya itu. Dan menciptakan lagu-lagu rohani yang ngehit, yang sering kali dan banyak kali kita nyanyikan. Sudah jemaah. Artinya gereja hidup dalam kompromi. Gereja itu lucu-lucu. Ada seorang yang mengatakan, coba Pak Yusak bisa khotbah di sini. Saya sudah tawarkan, tapi yang ditanya, apakah hamba Tuhan itu maksudnya saya? Divaksin atau enggak? Kalau dulu divaksin berarti antikris. Makanya saya tidak diundang. Antikris. Padahal yang disebut nanti antikris. Tanda itu. Kalau tidak salah Wahyu pasal 13 atau Wahyu pasal 14. Jadi awalnya harus naga itu membangkitkan binatang dulu ya. Binatang yang kepalanya 7, tanduknya 10,
yang luka hampir mati tapi kemudian hidup. Kemudian binatang ini akan membuat patung yang bisa bicara dan menunjuk nabi-nabi palsu yang buat mujizat-mujizat tapi hidup dalam kenajisan. Nah, nanti nabi-nabi palsu ini akan memaksa binatang dan nabi-nabi palsu ini memaksa orang-orang untuk menyembah patung itu dan ditandai dahi dan tangannya. Jadi tanda binatang itu, tanda angka 66, chip itu yang dimaksud di dalam Alkitab, walaupun tidak dijelaskan chip, tapi pokoknya tanda lah. Belumlah sekarang. Binatangnya aja belum muncul. Patungnya yang bisa bicara aja belum dibuat. Urutan-urutannya itu sudah ada di dalam kitab Wahyu. Jadi tidak usah bingung. Nah ini loh yang saya katakan banyak. Tanda kutip hamba Tuhan yang tidak pernah baca Alkitab sebetulnya. Baca Alkitab itu tidak berurutan. Hanya kalau mau khotbah cari ayat konkordan. Loncat sana, loncat sini. Sehingga pokoknya tahu tanda binatang. Pokoknya tahu chip. Ya, urutan-urutannya tidak jelas karena mereka tidak pernah baca secara urut. Jadi sangat mengerikan, sangat mengerikan. Ya. Banyak orang yang mengajarkan juga bahasa roh dari setan. Loh, padahal dia sendiri belum pernah berbahasa roh. Ngerti maksud saya? Anda tidak bisa mengatakan uang ini tidak selama Anda tidak pernah megang uang asli loh. Betul? Kalau Anda sudah, pokoknya saya mau rasakan, ingin tahu benar atau tidaknya. Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Kalau Anda sudah berbahasa roh, Anda baru bisa nilai. Oh ini bukan dari Tuhan. Enggak, aku tidak mau. Tolak dalam nama Yesus. Kan gitu, kan selesai. Baru Anda bisa mengatakan bahasa roh dari setan. Lu belum pernah ngalami kok. Sudah mencap dari setan. Bukankah begitu mudahnya? Mudah untuk membeda-bedakan, memahami kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau hati kita memang benar. Gereja itu lucu. Ada suatu gereja yang karismatik, percaya pada Roh Kudus. Ada seorang apologet yang begitu terkenalnya masih muda berkata bahasa roh dari setan. Nggak ada dalam Alkitab bahasa roh. Tapi karena ini terkenal, diundang di gereja itu untuk menyampaikan. Dan akhirnya juga pendetanya ketika diundang oleh orang lain, akhirnya mengatakan banyak jalan keselamatan. Ketika hatimu cinta uang, semua bisa dibolak-balikan. Oleh karena itu saya katakan, saya tidak tertarik pendeta besar, gereja besar. Saya tertarik pada orang-orang gereja yang hidup tanpa kompromi sedikit pun dengan firman Tuhan. Ya, hati-hati. Nah, ayo kita lanjutkan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan meteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Yesaya sendiri berkata, ini tidak untuk semuanya. Ini hanya untuk murid-muridnya saja. Karena tidak semua orang bisa menerima. Jadi ketika kita mengatakan kebenaran, orang lain tidak mau menerima, tidak usah ngotot-ngototan. Alkitab katakan kebaskan debu dari kakimu. Pergi, cari orang lain untuk diberitakan. Tidak usah ngotot sampai tengkar. Tidak usah. Kalau orang tidak percaya, sudah. Tinggalkan, cari orang lain yang mau percaya. Ya. Yesaya sendiri berkata,
Ini hanya khusus untuk murid-muridnya saja. Orang lain tidak bisa terima. Ayat 17, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia. Loh. Karena hidup dalam kompromi, Tuhan meninggalkan umatnya. Jangan berkata sekali selamat tetap selamat. Karena di sini pun kita lihat umat Tuhan yang milih Tuhan sendiri. Tetapi ketika tidak mau nurut akan Tuhan, Tuhan meninggalkan. Tidak mau nurut. Dan tetapi Yesaya mengatakan, sekalipun Tuhan sudah meninggalkan umat Tuhan, aku hendak menanti-nantikan dia. Artinya, walaupun orang Israel yang lain, bangsa Yehuda yang lain, itu tidak menghiraukan Tuhan, tidak mempedulikan Tuhan, aku, kata Yesaya, mau menanti-nantikan Tuhan. Walaupun pengharapan umat Tuhan kepada bangsa Aram, tetapi Yesaya mengatakan, aku mau berharap kepada Tuhan. Bukan kepada bangsa Aram. Beda antara pengharapan orang yang benar dan orang yang hanya sekedar mengaku umat Tuhan, tapi hidupnya tidak benar. Jadi jangan remehkan kebiasaan-kebiasaan yang salah atau pikiran yang salah tidak benar sekarang ini. Dan berpikir, Allah nanti Tuhan akan selaraskan sendiri. Oh tidak. Ketika Anda melenceng sedikit, Anda terus berjalan, nanti melencengnya tidak akan membaik. Tetapi akan semakin melebar. Di sini ketika umat Tuhan ditinggalkan oleh Tuhan, mereka tidak peduli ketika Tuhan meninggalkan mereka bahkan. Yesaya melakukan hal yang berbeda. Aku menanti-nantikan Tuhan. Pasti Tuhan berbalik. Pasti. Dia nantikan. Ketika umat Allah ini umat Israel dan Yehuda berharap kepada Aram. Yesaya berkata, aku hendak mengharapkan Tuhan. Bukankah ini juga yang terjadi sekarang di akhir zaman dan ke depannya? Pengharapan kita ke siapa? Apakah kita juga akan melihat kiri kanan untuk mendapatkan pertolongan? Atau kita mau dengan tekun menantikan Tuhan yang pasti akan menolong kita? Ini pasti terjadilah di akhir zaman. Sekarang pun terjadi, apalagi ke depannya kan. Ayat 18, sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat. Terjemahan lain mengatakan adalah tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di antara orang Israel. Dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan, hanya orang yang berharap kepada Tuhan, yang akan mengalami tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat dari Tuhan. Itu dimulai dengan kesetiaan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Pak, mana tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizatnya? Mungkin belum tentunya. Tetapi kesetiaanmu untuk terus hidup benar. Untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Akan memimpin engkau pada tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan. Pikirkan itu. Apakah kita sudah setia atau naik turun?
Yang namanya setia itu terus, bahkan terus naik, terus naik, terus naik. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Nah, ayat 19 butuh perhatian kita. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit. Ya, komat kamit, bahasa sederhananya, apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada dukun, ya kan, paranormal. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Ya, jadi lihat di sini, jangan datang ke dukun. Bagaimana dengan ramalan? Oh, kalau di kota besar itu terkenal sekarang itu, kalau dulu zaman kita remaja, terkenal dengan horoskop. Bintang, Capricorn, Leo, Virgo, setiap kalau koran atau Liberty dulu, yang dicari kan, ramalan. Si doi sedang menunggu. Nah, wah itu senang sudah. Ya. Tapi tahukah Anda yang kita katakan kan hanya iseng. Itu ternyata perjinahan rohani. Ya. Kata perjinahan aja itu sesuatu yang sangat menjijikkan. Jadi apa yang kita katakan iseng kan hanya iseng. Oh ternyata itu menjijikkan bagi Tuhan. Ganteng-ganteng seperti Adi misalnya. Sionya apa? Babi. Loh, ganteng-ganteng kok babi? Loh, ya kan? Sionya apa? Kelinci. Alah tambun gitu kok mengaku kelinci. Ya kan? Gajah kalau ada kan. Loh, kita mungkin ketawa tapi ada yang percaya kan. Tetapi ini adalah perjinahan rohani. Itu sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Itu mengakibatkan nanti adalah kejatuhan, hidup melarat, lapar dan sebagainya. Kalau di kota besar sekarang umumnya adalah ramalan kartu tarot. Kartu tarot. Wah itu orang Kristen pun heboh. Alah orang hanya main-main, alah orang hanya kartu. Saya dulu berpikir ramalan itu lewat kartu tarot itu hanya kira-kira karena ada gambarnya. Ternyata kata orang yang ahli dalam ramal lewat kartu tarot, dia itu mendengar. Orang ini masa lalunya seperti apa, akan mengalami apa. Dia mendengar. Dan orang yang meramal ini mengatakan awalnya roh-roh yang berbicara pada saya itu nurut ke saya. Tapi tambah diikuti kok saya sekarang yang didikte dan bahkan dipukuli kalau tidak nurut apa yang roh jahat itu katakan. Sehingga saya butuh pertolongan. Akhirnya orang ini dilepaskan. Kalau Anda juga membaca Bebas dari Cengkeraman Setan, karangan dari Rebecca Brown. Bagaimana Elaine itu awalnya roh-roh jahat, penguasa-penguasa taat pada dia. Tapi ketika semakin masuk akhirnya dia yang harus tunduk. Bahkan bisa dilempar oleh roh jahat itu kalau tidak nurut. Ya. Jadi
Perhatikan di sini bahwa apa yang dianggap permainan iseng atau bahkan mungkin ramalan yang tepat, ini kan berdasarkan gambar metode bukan roh jahat. Dan banyak loh pendeta-pendeta pun mengatakan tidak apa-apa kok kartu tarot. Tetapi kalau tahu ternyata orang yang bisa meramal lewat kartu tarot, fokusnya bukan gambar di kartu itu. Tetapi karena mereka mendengar roh jahat yang membisikkan. Hati-hati, hati-hati di akhir zaman ini. Di akhir zaman. Bahkan bagi yang suka pijet kan kita harus ngerti kan. Tukang pijetnya punya ilmu atau enggak? Tukang pijetnya dapatnya dari turunan nenek moyang atau karena mereka memang belajar tentang urat. Ya. Enggak belajar, enggak tahu apa-apa, tiba-tiba bisa mijet. Ketika ditanya, oh iya saya mimpi didatangi seorang kakek, nenek, kemudian dikasih sesuatu, setelah saya bangun kok pinter mijet. Ya. Kalau sudah seperti itu, minimal nanti setelah dipijet, engkau tidak tertarik pada hal yang rohani. Ya. Apakah boleh pijet? Boleh, asal Anda tahu ini memang keahlian secara alami atau turunan. Ya. Bagaimana Pak supaya aman? Gampang, pokok Anda memang tidak tahu ya, untuk jaga-jaga, tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Biasanya nanti setelah mijit Anda, orang itu akan mengalami kecelakaan, sakit, dan sebagainya. Biasanya. Jadi hal-hal yang seperti ini kita harus mengerti. Saya kalau bicara tentang tusuk jarum, banyak orang Kristen pendeta sekarang mengatakan jangan terlalu fanatik lah. Tusuk jarum tidak boleh. Loh. Tusuk jarum, kalau yang dari listrik, dokter apa itu bisa. Tapi tidak seberapa ampuh. Ya. Tapi kalau sinse yang jarumnya itu khusus. Yang khusus, sinse itu memang punya ilmu. Ketika Anda ditusuk itu manjur, itu sembuh. Tetapi pikiran Anda nanti akan berubah menjadi pikiran seperti sinse yang mengobati Anda. Anda akan merasa aneh, seperti menjadi orang lain. Jadi kita harus tahu seluk-beluk yang seperti ini. Yang orang-orang bahkan kebanyakan orang Kristen katakan enggak masalah. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus mengerti. Kalau yang dokter pakai listrik, kadang listriknya kebesaran bikin kita kaget ya. Bisa sembuh bisa, tapi saya mau katakan enggak seberapa ampuh. Yang ampuh itu yang memang sudah belajar, yang ilmu, yang jarumnya khusus sudah dimantra-mantrai. Sehingga ketika ditusukkan manjur. Hanya pikiranmu nanti akan diselaraskan dengan pikiran sinse. Kalau sinsenya suka pornografi nanti tiba-tiba pikiran-pikiran tentang porno itu ada dalam pikiran kita. Ya, lebih daripada itu nanti hukuman dari Tuhan yang kita harus khawatirkan kan. Ya kita lihat ayat 20. Carilah pengajaran. Nah pentingnya pengajaran. Carilah pengajaran dan kesaksian. Pengajaran penting. Ada hamba Tuhan yang suka bernubuat dan berkata begini. Pengajaran tidak penting. Al-firman Tuhan tidak penting. Yang penting menyembah. Ya. Karena nanti di surga hanya ada penyembahan. Loh, di surga itu ada firman loh. Kan Yesus adalah firman kan?
kelihatannya rohani. Yang penting penyembahan, firman tidak penting. Di sini dikatakan carilah pengajaran. Ini berbicara tentang firman. Kemudian dan kesaksian. Jangan hanya firman tok tapi tidak ada pengalaman. Saudara harus yakin Tuhan adalah penyembuh. Tetapi yang mendengar sakit semua. Ya tidak sembuh-sembuh. Itu tidak sesuai, berarti itu hanya pengajaran. Yang Yesaya mau katakan di sini, carilah pengajaran dan kesaksian. Kesaksian itu berarti orang-orang yang sudah mengalami. Atau kita yang mendengar firman Tuhan harus mengalami firman yang kita dengarkan. Carilah pengajaran dan kesaksian, bukan salah satunya. Sama dengan Yesus katakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Jangan salah satunya. Kalau Anda hanya fokus kepada kitab suci, Anda menjadi orang yang agamawi. Kalau Anda fokus kepada kuasa Allah saja, Anda jadi dukun. Jadi dua-duanya kitab suci dan kuasa Allah. Harus. Baru itu adalah Kristen. Di sini pun sama ternyata di perjanjian lama, jangan hanya pengajaran. Nanti kau jadi agamawi. Kau harus pengajaran dan kesaksian. Pengajaran dan pengalaman dari pengajaran itu. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mau diajar terus tanpa pengalaman, kemudian Anda akan ngeluh sendiri. Mana Tuhan? Mana kuasa Tuhan? Ya, tidak terbit fajar, tidak punya pengalaman. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, lalu lalang. Tidak ada kerjaan, ya, lalu lalang itu tidak ada kerjaan maksudnya. Pengangguran, ya, melarat karena pengangguran makanya melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar. Orang yang kenyang itu enak di rumah tidur, tidak akan gusar. Ya, yang gajinya tidak cukup itu sedikit-sedikit demo. Gajinya tidak cukup, ya. Apalagi yang tidak punya gaji, ikut-ikutan demi 50.000. Ya. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya, mengutuk presidennya, dan bahkan Allahnya. Loh, Alkitab sudah jelas katakan. Kenapa mereka tidak dapat kerja? Kenapa mereka lapar? Perdukunan. Perdukunan. Hidup abu-abu, kompromi. Pokoknya masyarakat lain melakukan, kita ikut. Sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Pada akhirnya mereka akan mengutuk rajanya. Terjadikah di negara kita? Terjadi. Akhirnya mereka akan kecewa kepada Allah, kepada Tuhan. Mereka akan menegadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Bahwa orang yang hidup berkompromi mengikuti tingkah laku bangsa-bangsa sekitarnya, bukan mengikuti firman Tuhan. Orang yang hidup dalam perdukunan apapun itu, mau dibuat semodern mungkin pun,
tetap itu perdukunan. Akibatnya ini Anda sudah melihat dari ayat 21 dan 22. Pada akhirnya bukankah kita harus simpulkan saja mereka akan dibuang. Selesai. Dibuang ke dalam kabut Pak, sama aja dengan dibuang dari hadapan. Ya. Banyak orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran ini. Sehingga pada akhirnya kita mendengar orang-orang berkata, ya, saya sudah ke gereja, perpuluhan, berdoa, kok saya ngalami ini? Jangan-jangan yang disebutkan di Yesaya ini kita lakukan. Ya. Yang mengaku babi, yang mengaku naga, ya kan? Manusia kok ngaku nabi, iya kan? Ya. Jadi mari kita pikirkan. Ini detik-detik terakhir, akhir dari akhir zaman. Bagaimana kita hidup? Apakah menurut Tuhan atau menurut orang-orang sekitar kita? Apakah kita bertanya kepada Tuhan atau kita bertanya kepada dukun, ramalan, kartu, horoskop, sio, atau bahkan ke makam-makam, tanya kepada orang mati, padahal kita masih hidup, tanya ke orang mati. Ya. Nanti orang matinya kalau bangkit itu, ngomong di kuburan lari. Sok bertanya, tapi kalau nanti dengar suara di kuburan lari. Ya kan? Jadi mari pikirkan, biarlah yang kudus akan semakin kudus. Yang cemar pasti akan semakin cemar di akhir zaman. Kita adalah kumpulan orang kudus dan Tuhan akan semakin kuduskan kita. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa.